Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore insan mesra dimanapun Anda berada. Untuk sore hari ini kembali kita akan bersama di Dialog Sore Ramadan terkait iman dan Islam. Dan untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan perniagaan dalam Islam menuju kota investasi, dan akan coba saya terhubung dengan Bang Ude yang ada di Mamuju. Untuk saat ini kita live secara virtual. Mudah-mudahan sinyal bagus dan bisa terkoneksi. Ya, Alhamdulillah, wajah gagahnya Bang Ude sudah muncul. Wajah ganteng. Oke, assalamualaikum Bang Ude, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sore ini kita ketemu lagi. Coba saya koneksikan dulu untuk memunculkan wajahnya Bang Ude. Oke. Muncul. Saya cuma berdua Bang Ude. Partner lagi kecapean. Baik, kita akan membahas nanti terkait perniagaan dalam Islam menuju kota investasi perdagangan dalam Islam. Di luar dari topik itu pun Anda bisa bertanya, nanti akan kita bahas. Sekedar informasi Bang Ude, Masjid Nurul Hidayah Lenungang sudah mendengarkan kita. Ya, ternyata saya juga dapat bocoran masjid dekat rumah di Al Ikhlas sering-sering juga monitor program ini. Alhamdulillah. Iya, siap. Baik, sebelum kita masuk acara ini, kita menyimak dulu lantunan ayat suci Al-Quran bersama Ananda Sikri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin kalla innal kitaba lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم صدق الله العظيم. Ya, sadaqallahul azim. Terima kasih. Fikri sudah memulai dengan melantungkan ayat suci Al-Quran untuk sore hari ini, dan kita akan masuk di program kita di obrolan sore Ramadan terkait iman dan Islam bersama dengan Bang Ude. Baik Bang Ude, memulai untuk di sore ini kita akan berbicara terkait perniagaan dalam Islam, dan mungkin Islam, ya nanti juga teman-teman bisa bergabung Bang One ini mungkin
Pak Aldi dan lain-lain silakan bergabung nantinya. Baik Bang Ude, mungkin bisa mengawali dengan Fadilah untuk malam yang ke 25 ya. 25. Iya, iya. Baik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Insya Allah bahwa kita berada pada akhir-akhir di penghujung Ramadan, yakni malam ke-25 di bulan suci Ramadan, dengan tema perniagaan dalam Islam menuju kota investasi. Kemudian adapun padilahnya, siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan segala kesusahan darinya, atau Allah akan menghilangkan segala siksa kubur padanya. Yang jelas, kalau siksa kubur sudah tidak ada ketika kita berada di dalam kubur, berarti yang ada cuma adalah nikmat di alam kubur. Dan itu bisa digambarkan, nikmat di alam kubur itu insya Allah adalah ketika kita tidur dalam kubur itu, mulai jadi kita 1000 tahun, 2000 tahun, tapi begitu kiamat datang, maka kita dibangkitkan, itu perasaan seperti satu malam saja. Iya. Jadi perasaan itu yang didapat bagi orang-orang yang mendapatkan nikmatnya alam kubur. Tapi bagi mereka yang tersiksa di alam kubur, mendapatkan azab alam kubur, maka satu malam tidur itu perasaannya seperti kalau 1000 tahun tidak tenang, gelisah terus, dan mendapatkan siksaan di dalam kubur. Tapi bagi mereka yang sebentar malam beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan diberi oleh Allah, Allah akan menghilangkan siksa kubur baginya. Ya. Demikian insya Allah. Ya, baik insya Allah. Terima kasih Bang Ude. Yang jelas kalau kita menyimak utuh dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-24 ini, memang fadilah-fadilah setiap malam selama bulan Ramadan itu sangat luar biasa sekali ya. Artinya memang bertingkat-tingkat itu. Makin mengerucut itu Bang Dimas, makin mau habis, makin tinggi nilai pahalanya di sisi Allah. Jadi itulah kenapa di akhir-akhir Ramadan itu ibadah Ramadan itu makin besar pahalanya, sehingga itu juga alasan kenapa itu selalu malam-malam terakhir Ramadan itu ditempatkan namanya malam Lailatul Qadar. Iya, malam. Karena di situ godaannya besar. Ya, godaannya besar. Pertama, orang sudah sibuk di pasar, orang sudah sibuk di mall, orang sibuk dengan segala sesuatu dengan pernak-pernik Lebaran. Padahal itu adalah kulitnya saja. Ya, silakan. Ya, langsung Bang Ude ini, Bang Ude. Assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ude. Bang Ude ini di Sulawesi lain. Sulawesi Barat ya. Iya, Mamuju. Sampai beliau terakhir. Ya. Saya tidak tahu lebaran di mana. Itu Bang Ude maju mundur pulang. Hati-hati kalau ke Mamuju. Jadi lo ulangi wajib pertanyaan ku Bang Ude ya. Nah itu kan kemarin kita mendapatkan uang. Uang itu kita bilang 3 bulan, 1 tahun baru bisa dipakai. Bagaimana kalau makanan? Ini sering kejadian di buru-buru pelabuhan menemukan ini. Makanan ya. Contoh ada penumpang tergesa-gesa ini melo mendelo dulu ke umpama. Nah lupa ini kandri santana atau nasukarinda. Ini kan jadi pertanyaan buru-buru pelabuhan kesian. Saya tidak makan jadi mubazir. Saya mau kasih siapa? Nah barangkali orangnya. Iya. Nah begitu juga di kapal di terminal biasanya ya. Sama kuku dia ke terminal ke pare-pare. Di terminal itu kadang dapat orang begitu. Bagaimana dasar hukumnya orang yang mendapatkan begini Bang Ude? Iya. Apakah dia makan haram atau halal? Oke, dipahami. Dia tahu. Apa itu haramnya ya bawa nih. Ya. Dan bahayanya nih Bang Ude, kalau dimakan haram menjadi darah dan daging. Ya, itu jadi pertanyaan apa? Kan kalau uang itu menunggu dulu orangnya. Kalau ini koloni merantau, dia dimengerti Bang Ude. Oke, dipahami Bang Ude. Oke. Bisa saya lanjut pertanyaan kedua dulu? Ya, boleh.
Nah, pertanyaan kedua saya paham sekali betul itu bahwa kemarin itu yang menjual organ tubuh itu satu mendapatkan sedekah, satu sembuh. Yeah. Yang saya pertanyaan Bang Bude, bagaimana kalau terjadi betul, maksudnya orang ini menjual dengan dasar dia miskin umpama, apakah hasil belinya, hasil jualnya itu dia haram atau halal karena dia jual bahan tubuhnya. Dia diberikan sama Tuhan bahwa peliharalah tubuhmu. Tapi kenapa dia jual? Itulah pertanyaan saya. Assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kasusnya yang makanan ya. Saya ada pengalaman dan saya alami sendiri ini Bang Oni. True story. Saya alami sendiri. Ya, true story ini. Dulu sudah beberapa sudah ada 1 tahun yang lalu barangkali itu ada orang yang menurunkan penumpang di dekat jembatan Sumpah Binangai jalan masuk ke Tonrangan. Tiba-tiba itu barangnya dilupa kasih naik berupa beras dengan gula di situ. Mungkin itu adalah barangnya anak mahasiswa kasihan. Ya. Lalu saya lihat itu, saya keluar, saya lihat ada beras. Terus saya tidak biarkan saja. Lama kemudian tidak ada yang ternyata memang ini barang ketinggalan. Nah, kemudian saya ambil bawa pulang ke rumah, di rumahnya orang tua di Tonrangan. Iya. Saya amankan itu beras. Jadi saya belum buka dulu. Setelah sampai 3 hari atau 2 hari itu baru saya buka. Kemudian saya setiap malam dan setiap saat saya selalu keluar ke tempat itu yang ditinggalkan barang. Yeah. Jadi saya selalu tanya, siapa tahu ada supir mobil yang singgah cari barangnya, maka saya selalu incar di situ, standby. Jadi hanya beberapa malam, tapi tidak ada. Dari yang tanyakan, dan saya juga cari informasi siapa yang punya barang ini. Sampai mau 1 bulan lebih, karena saya anggap ini beras mungkin busuk atau rusak kalau disimpan lama, maka barang yang saya dapatkan ini saya sedekahkan saja kepada fakir miskin yang di sekitar situ. Diambil dimanfaatkan. Ya mudah-mudahan saya hanya niatkan pahalanya kepada yang punya barang itu. Jadi modelnya seperti tidak sampai 3 bulan Bang One, karena dikhawatirkan ini busuk atau rusak. Kalau itu, rusak saja berarti tidak bisa dimanfaatkan. Ya kalau sama itu dengan kasus yang Bang Bude, kalau itu beras yang punya waktu yang agak lama, kalau misalnya seperti contohnya itulah. Itu contoh diberikan saja kepada yang berhak, jangan kita, karena mungkin barangkali kita punya uang bisa beli itu, jangan kita yang makan, kasih yang berhak, yang memang yang tidak mampu di situ. Jadi kalau misalnya kita akan santang atau apa saja, kasih orang-orang yang di sekitar pelabuhan, kasih buruh dia makan. Kalau jangan yang dapat bisa tidak? Kalau yang dapat itu kan tadi ceritanya Bang Ole, yang dapat itu adalah buruh dia sendiri yang sebenarnya dia lebih berhak ya. Boleh jadi karena itu sudah darurat keadaannya, maka dia boleh konsumsi itu karena dia mendapatkan, hanya dengan catatan bahwa dia bisa menyelamatkan barang itu, jangan sampai terbuat mubazir saja. Jadi selama kondisinya dalam fikih itu Bandi Mas Bang One, dalam fikih kalau dia kondisinya darurat, maka dia boleh langsung dimanfaatkan. Jadi meskipun dia sudah haram, bahkan haram karena zat, tapi kondisinya darurat, maka dia boleh dimanfaatkan. Itu dalam kaidah yang seperti itu. Dan itu harus dipahami. Tapi tidak semua harus kondisi itu dalam keadaan darurat. Jadi ada hal-hal yang memang barangkali mungkin bisa dialihkan atau apa saja. Kalau misalnya buruh dia lagi dapat banyak misalnya, lalu dia dapat seperti itu, berikanlah kepada teman yang mungkin ya pendapatannya, penghasilannya waktu itu memang kurang, dan dia bisa dimanfaatkan di situ. Ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, organ tubuh. Ini juga organ tubuh. Kalau memang bahwa dia menjual organ tubuhnya, tidak ada memang sama sekali yang bisa dia lakukan, kecuali hanya menjual organ tubuhnya untuk mengantisipasi kemiskinannya, maka itu halal baginya, bukan sesuatu yang haram. Meskipun dalam kaidah Al-Quran, dalam Islam itu tubuh itu tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi dalam hal ini adalah ada kondisi yang menuntut dia seperti itu. Tak ada yang bisa dilakukan kecuali harus menjual organ tubuhnya, ginjalnya misalnya satu, kemudian untuk menolong dari kelaparan. Karena memang kita tidak diperbolehkan itu mati dalam kelaparan.
Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis beliau, kadal fakru ayakunal kufran, kemiskinan bisa membawa kepada kekufuran. Yang dilarang oleh Nabi adalah meminta-minta. Ya, yang dilarang oleh Nabi adalah meminta-minta. Tapi kalau kondisi seperti ini dan memang tidak ada bisa kita lakukan kecuali hanya itu saja jalan keluar, maka itu pun boleh dilakukan. Nah, itu kondisinya. Mirip-mirip dengan yang makanan tadi itu. Ya. Artinya memang kondisi yang memaksa ya. Kalau jual ginjal itu beli iPhone misalnya, Anda boleh. Anda bisa begitu. Bukan itu yang dimaksud. Jadi dia jual ginjal untuk menyelamatkan hidupnya. Ya, gitu. Darurat. Bukan untuk bermegah-megahan. Atau jual ginjal untuk menyelamatkan orang tua karena lagi butuh operasi misalnya, bisa saja seperti itu. Tapi kan orang-orang kalau jual seperti ini kan kasihan juga. Makanya kita mau tidak mau bahu-membahu untuk membantu. Disitulah yang dimaksud dengan kalimat Al-Quran surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi ada orang-orang yang sholat tapi dianggap sholatnya oleh Allah lalai. Kenapa lalai? Karena dia sholat tetapi dia tidak peduli kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Sementara sholat itu ada dua fungsinya. Pertama adalah ibadah kepada Allah. Yang kedua ibadah sosial kita kepada manusia. Itulah kenapa balik kanan balik kiri. Salam ke kanan, salam ke kiri. Salam ke kanan, lihat tetanggamu fakir miskin. Salam ke kiri, lihat tetanggamu yang anak yatim piatu. Nah, makanya kita di sini dituntut adalah peduli. Maka itulah kenapa kita saling membutuhkan. Orang miskin butuh orang kaya butuh orang miskin untuk menjelaskan dirinya bahwa dialah yang kaya. Gitu. Ya. Demikian. Ya. Oke, silakan. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada promosi Pak Ali. Sekarang berlalu bilang tidak terasa. Terasa mereka apa? Iya, tidak terasa. Tidak terasa. Jadi sekarang ini wilayah Lembang lagi mendung ya, dan berarti tidak kepanasan orang. Jadi ini biasa kan masuk di pelosok-pelosok desa itu orang-orang biasa dua orang masuk di pelosok-pelosok desa membawa apa itu, bilang ini sumbangan dari masjid ini, meminta sumbangan atau dari yayasan ini. Sekarang kalau ditanya mana adakah surat apakah pemberitahuan dari desa, dari kecamatan, tidak ada. Jadi apakah ini bukan satu apa ya? Karena tidak jelas. Sumbangan apa itu Pak? Banyak saja orang bertanya, ini dari mana? Ini dari Makassar kah, dari mana kah? Kita mau kasih juga. Tapi ada juga bilang, kasih saja, yang penting niatnya untuk bersedekah atau apalah. Jadi, apakah ini tidak termasuk mereka meminta ya? Masih di pelosok-pelosok desa. Ada juga kadang-kadang juga lah ada pekerjaan orang kerja mesti di jalan-jalan poros itu. Ada juga di pinggir-pinggir jalan itu. Siapa yang lewat? Siapa yang mengeluarkan celengan ya? Ya, bagaimana dengan posisi kita seperti itu? Ya, selamat berbarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak memang begini Bang Bude. Kaitannya dengan sedekah ya, kaitannya dengan sedekah. Orang-orang yang sesungguhnya yang bersedekah itu adalah orang-orang yang memang pertama menjalankan memang perintah dari Allah dan Rasulnya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa banis sabil wal 'amilina 'alaiha. Jadi ada memang perintah seperti itu, tapi yang paling dipentingkan di sini memang adalah ada sedekah wajib, ada yang namanya sedekah sunnah. Nah, kalau kita bersedekah kemudian kita tidak tahu dari mana sumbernya. Kalau dalam fikih, kalau memang ragu, da'a ma yaribuka ila ma yaribuka. Tinggalkan yang meragukan bagimu dan kerjakan apa yang tidak meragukan bagimu. Tapi ketika Anda paham bahwa itu orang, dia hanya menyalurkan sebagian hartanya untuk membantu fakir miskin, anak yatim piatu, misalnya orang-orang tidak mampu, maka tidak ada salahnya untuk kita terima saja. Karena itu adalah niat baiknya orang untuk membantu daripada sebagian saudara-saudara kita yang memang kurang mampu. Jadi ambillah karena niat baiknya orang. Betul anak ini nawa decenna tuh tialai. Yang kedua, nasaba melok toi pasidakangi warang parana nasabari meloi mita decenna warang parangi. Jadi boleh-boleh seperti itu.
tidak usah ditolak. Jangan tolak pemberian ini nawari cinta tuh. Tapi ambillah meskipun barangnya, misalnya gini, tetangga memberikan sesuatu kepada kita, tapi kita tahu itu basi. Ambil saja, nanti tetangga sudah masuk ke rumahnya, lalu Anda masuk ke dalam rumah, Anda tidak mau konsumsi, tidak usah, buang saja, tapi jangan perlihatkan kepada orang yang memberi itu. Itu adab itu. Kenapa? Karena kalau kita konsumsi kan lagi basi ini. Nah, begitu juga pemberian, ambil saja dulu. Kalaupun Anda tidak mau, berikan kepada orang lain yang memang yang membutuhkan sedekah dan sumbangan itu. Itu kan jauh lebih layak, dan kita menghormati pemberian orang. Nah, gitu. Sebagaimana dengan orang kerja masjid, ada celengan yang diedarkan. Ini kan bagian daripada menerjemahkan amal soleh, ya. Ada amalannya. Yang kedua, kita membantu orang untuk mencari jalan ke surga. Boleh jadi orang-orang yang lewat di jalan itu, ya, ada saja mara bahaya yang terpampang di jalan, tapi karena dengan sedekahnya yang 2.000 itu menyelamatkan dia dari mara bahaya itu. Jadi itu bagian daripada tolong-menolong sesungguhnya. Jadi ketika orang bersedekah dan kita juga memberikan fasilitas orang bersedekah kepada kita, sesungguhnya itu dimaksud dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan tolong-menolong dalam hal-hal yang keburukan dan bermaksiat. Makanya kalau Anda tidak mampu memberi, lebih baik hargai orang dan tidak mencaci maki. Tapi kalau Anda mampu memberi, meskipun hanya Rp1.000, silahkan sisipkan di situ, karena Rp1.000 pun akan mencukupi yang namanya 1 juta. Boleh jadi Rp1.000 yang kau berikan, inilah yang dimaksud oleh Al-Quran, Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Maksudnya, meskipun kecil, yang penting terus-menerus kebaikan itu, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kan di Parepare kan banyak begitu, termasuk di yang pesantren-pesantren tahfiz itu, setiap habis asar mungkin keluar itu ada celengan diedarkan. Itu kan bagian daripada pertama mempromosikan dirinya bahwa ada pesantren yang mau dibangun. Yang kedua, kita masyarakat secara tidak langsung diajak untuk membangun pesantren itu. Diajak untuk berwakaf sebenarnya. Jadi kalau ada panitia masjid itu di luar di masjid itu bawa celengan, ya kita mau diajak untuk ini adalah masjid kita sama-sama. Kita mau diajak untuk membangun masjid itu bersama-sama, ya. Gitu. Ada pahlamu di situ, dan insya Allah boleh jadi itulah menyelamatkan engkau dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, Pak. Iya. Silakan. Assalamualaikum kembali Bang Ude. Silakan Bang Ude. Oke, silakan Bang Ude. Kita berbicara perdagangan menurut agama kita, ya. Iya. Kita lihat, ya, mohon maaf, ya. Kenapa yang mata-mata sipit ini tanda kutip kalau pergi minta uang di perbankan Bang Ude, kamu jemak baju kosmi masulara ponco jadi 100 lo maka di banknya, kenapa tidak minta 200 kom? Kalau kita ini masulara lampai kanjak nih rapi nih 50 lo maka di banknya terlalu malah lah. Iya, jadi kadang kita mau berinvestasi untuk meningkatkan kehidupan, tapi begitu mengelurkan berkas 50 ilo maka terlalu puluh nah malah bangunnya. Tapi mungkin juga begini, karena saya lihat mohon maaf di jajaran kita umat Islam sebagian, mak balir Bang Ude, malak nih baratna, udah nak kurangi lopora. Nah, tampilin nah. Ini yang membuat mungkin kita kalau bersaing dengan yang di luar dari agama kita, mohon maaf tanda kutip, karena kita ini merasa setelah laku laris kurangi telur ACC, kurangi dagangan, jadi semua ini membuat perdagangan di umat Islam kadang di atas daripada yang lain. Jadi coba kita lihat bagaimana perdagangan di Parepare. Kita kan kentara kalah sekali, ya, mohon maaf, bahan bangunan saja mungkin beberapa saja muslim menjual. Jadi bagaimana ini supaya kesadaran kita sebagai umat Islam bahwa namun tidak bisa mak barak kamu. Iya, tapi pidatonya lalu bangun deh. Namun mereka ditaruh mak barak kamu. Di rumah kajian mereka ditaruh mak barak kamu.
Assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi dilematis memang ya. Di sisi lain kita orang-orang yang pribumi misalnya, padahal kita sebangsa dan setanah air, si kampung tak matoje, Roy. Tapi kok ketika kita mengambil uang di bank itu sangat minim kepercayaan. Sementara ada orang-orang yang ya boleh jadi mereka kurang sopan dalam berpakaian, tapi kok mendapatkan kepercayaan yang luar biasa ya di mata bank-bank yang ada di Indonesia. Seperti itu modelnya. Kenapa begitu? Karena latar belakangnya memang secara ekonomi memang kita kalah. Ya, kita kalah. Secara ekonomi ya. Dia menguasai semua. Ya. Contoh saja. Tenaga kerja yang masuk di Morowali itu kan orang-orang Chinese kan yang masuk di situ. Itu lebih banyak. Dan informasi yang saya dapat itu mereka harganya jauh lebih rendah daripada tenaga kerja kita Indonesia. Kemudian mereka hanya bayar 5.000 misalnya per jam, atau sementara tenaga kerja kita itu harusnya buruh itu 25.000 atau 15.000 ke atas. Sementara mereka hanya 5.000, sehingga itu mereka banyak didatangkan. Yang kedua, kualitasnya mereka jauh lebih baik kualitas mereka dibanding daripada tenaga kerja kita misalnya. Buruh itu lebih tekun. Mereka punya keahlian, ya. Mereka lebih tekun, mereka lebih giat. Kita dikit-dikit istirahat merokok, Nah, itu yang dilihat. Sehingga kepercayaan itu muncul kepada orang-orang yang bermodal. Begitu juga dalam hal ekonomi. Sudah digambarkan tadi Bang Oni bahwa memang begitu. Bakpao orang-orang Cina jauh lebih besar daripada roti pawa kita yang ada di Bugis. Pisang goreng kita yang laku besar, tapi begitu laris mulai mengecil dan terlalu banyak alasan. Sementara mereka tidak, mereka terus menambah kualitasnya meskipun harganya dinaikkan. Kita harga naik, kualitas yang turun. Bedanya begitu, ya. Dan mereka memang dalam berdagang itu jauh lebih jujur ketimbang daripada saudara kita yang umat Islam. Saudara kita kalau berdagang terlalu banyak membual, ya. Rp1.000 modalnya itu dia naikkan 1.500, lalu ketika ditawar 1.300 dia mengatakan dia rapi modal aku. Padahal orang sudah tahu bahwa itu modalnya sudah sampai, dia sudah untung 300 tapi mengatakan dia rapi modal aku. Sementara orang-orang yang di luar Islam itu mereka berdagang itu memakai konsep Islam. Kalau Anda mau beli begini modelnya, kalau Anda tidak mau beli tidak ada masalah. Coba kita lihat di contoh ya, yang teman-teman ada mahasiswa di Singapura dengan di Australia, itu konsep perdagangannya memang Islam betul ya, sangat Islami sekali, karena selalu menulis di situ barang atau baju yang sudah dibeli kalau ditemukan cacatnya boleh dikembalikan. Coba Bang Dimas carilah di Parepare ada nggak pedagang baju yang menulis begitu di tokonya bahwa baju yang dibeli kalau ditemukan cacatnya boleh dikembalikan. Ya, biasa saya dapat kan tidak ada seperti keluar dari toko barang tidak ditanggung. Iya, begitu saja banyak kan. Sementara mereka tidak, mereka menerapkan itu. Dan Nabi dari dulu berdagang seperti itu dengan nilai kejujuran. Dia sampaikan kualitas barang. Kualitas barang ini sekian. Kenapa mahal ini? Karena kualitasnya bagus sekian. Kenapa ini murah? Karena barang ini ada cacatnya. Kan seperti itu modelnya. Kita kan tidak mau menyebutkan cacat, malah menyembunyikan. Tapi biasa orang-orang Cina menyebutkan cacatnya. Jangan itu Pak, sudah ada cacatnya. Tapi kalau kita mau beli silahkan. Mereka kan lebih jujur. Sehingga itulah kenapa mereka meskipun ya berpakaian celana pendek saja, mereka dipercaya sama bank-bank untuk mengambil modal seperti itu. Ya, padahal kita tidak tahu. Mereka tidak tahu juga bahwa tidak sedikit dari mereka juga melakukan korupsi dan bisa membangkrutkan bank. Bagaimana yang 7,1 triliun misalnya, bagaimana 1,7 misalnya. Yang santer sekarang adalah 271 triliun, luar biasa. Antara Dewi Sandra dan Sandra Dewi. Itu coba bayangkan itu luar biasanya kan. Jadi sementara mereka dipercaya, tapi mereka juga mengambil uang kita sesungguhnya. Jadi sebenarnya kuncinya ada di kepercayaan itu antara kita pribumi dan itu saja. Orang-orang. Kenapa Nabi mengatakan bahwa kalau Anda melihat api yang menyala-nyala, maka lihatlah pasar. Kenapa? Karena hampir 1-2 kali 24 jam itu kebohongan berlangsung di situ. Makanya banyak orang-orang bersumpah-sumpah di situ hanya untuk memperlaris dagangannya. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Tidak ada salahnya sampaikan cacatnya kalau orang
senang dengan barang itu pasti. Yang menggerakkan orang membelikan Allah. Aqbalu mokko ya patut sirul mangalli. Tapi kalau kebohongan yang kita tampilkan seperti itu, saya kira lari-lari pembeli. Ya, coba lihat. Dan itu cara pedagang kita tidak ada seperti itu. Selalu mengikut. Iya. Halo? Halo, Bang Ude? Ya. Ya. Bang Ude, kan ada kekhawatiran kita pada saat berdagang ilmu kepada itu kan namun barangnya. Aku jujur lah ki, artinya rugi ki. Bagaimana itu Bang Ude? Itu kan yang bukan itu, Mas. Bukan di situ masalahnya. Masalahnya kita selalu khawatir dan kita seakan-akan tidak percaya kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Iya. Antum lahir saja tidak bawa apa-apa kan? Loh, kenapa tidak khawatir memang ketika Anda lahir misalnya? Kenapa tidak khawatir memang ketika Anda berjalan di muka bumi? Sementara yang mengatur kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, disinilah dibutuhkan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pajok kamu lempu kan makan itu ikan baraka siapa? Tapi lebih betul kanjana ya komega nama baraka. Jadi kalau mau ada keberkahan di situ ya tampilkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pun dalam sejarah perkembangan Islam bahkan musuh-musuh Islam atau musuh-musuh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa musuh Nabi saja mengakui bagaimana Nabi berdagang dengan hebat. Ya. Karena Nabi selalu menampilkan yang seperti itu. Jadi cara berdagang Nabi itu dia tampilkan ini ada cacatnya barang, tapi harganya sekian. Tetapi harganya misalnya 1.000, tapi karena dia simpatik, dia tambah ini saya ambil barang Anda 1.500 misalnya gitu. Itu yang diharap. Jadi kita juga pembeli, izinkan kami pembeli bersedekah juga kepada penjual. Caranya mudah. Iya. Bagaimana? Itu jangan ditawar kalau memang jalan yang kecil. Tapi ini deh Pak kampung ya Pak. Mali nak di 10 nak kata si camangin na to kali patambahan ini. na tambahin na coba topi. Lega coba itu nya coba pandre meto. Baik Bang Ude, ini ada pertanyaan melalui WA-nya Mesra. Tanya Ustaz, bila seseorang yang di masa mudanya dia ahli ibadah tapi dapat cobaan dari Allah dengan bangkrut dan sakit, akhirnya dia kecewa dan tidak pernah lagi sholat sampai dia wafat. Gimana Ustaz tanggapannya? Ya, naparote sih. Berarti dia kenanya nama. Naparote sih puangi ceritana jam tidak sempajan. Kan begitu. Berarti kita tidak pernah berbaik sangka dengan apa yang Allah ujikan kepada kita. Jadi ketika kita sholat, kita berusaha, akhirnya bagus, dagang bagus, meningkat, tiba-tiba dia bangkrut. Ya sesungguhnya Allah hanya menginginkan kepada kita, engkau lari kepada Allah dalam keadaan menangis. Kau menangis datang kepada Allah, maka Allah tersenyum melihatmu. Jadi boleh jadi ada satu kesalahan yang kita lakukan, namanya, kadang-kadang kita dikasih namanya istidraj, dipancing-pancing. Sampai kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Lalu ketika bangkrut, maka kita jatuh terpuruk, tidak bisa lagi bangkit sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Ya napa kau kepada Allah Ta'ala? Dan Allah tidak akan pernah mencabut kenikmatan harta itu ketika harta itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Ya. Tak ada dalam sejarah Islam itu bahwa orang yang bersedekah itu jatuh bangkrut. Tapi yang bangkrut itu sesungguhnya adalah orang yang memang dalam kehidupannya memang hanya berdasarkan kepada pandangan pragmatis itu saja. Lihat filsafatnya, filosofinya orang tukang parkir. Tukang parkir itu Bang Dimas, Bang Kone, Insya Mesra. Tukang parkir itu banyak mobilnya kan, banyak motornya. Banyak motor. Tapi tidak pernah sombong kan? Itu hebatnya itu. Walau banyaknya motornya. Tapi ketika motor satu persatu diambil habis, biasanya tukang parkir tidak kecewa, tidak stres. Kenapa? Karena di sini filosofinya apa maknanya? Filosofinya di situ adalah ternyata tukang parkir itu tidak kecewa karena dia hanya merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Nah, di situ filosofinya. Oke. Iya, silakan. Halo Bang Ude. Ya. Saya pernah ini mobil ke daerah Sulbar juga. Ada pegawai agama itu bilang, dia nulis nangkep salah mengikuti Nabi kok. Maksudnya pengertiannya, bagaimana kita mau dapat
rezeki, kuliah na bengko ro pikiran tekan bengko pimpin na pala balik. Iya. Jadi saya bilang, gimana Ki kerja Pak? Ya di kantor agama. Terus ternyata kantor agama juga ada bengko-bengkonya. jadi pertanyaan saya begini Bang Gede. Ini kan kadang banyak panti jompo. Saya kelari panti jompo ya. Itu kan kadang manusia melihat bahwa orang tua saya ini kalau sudah kondisi begini pertama bawaan gitu ya. Ya, bagaimana hukumnya anak begini? Ya, daripada madoraka Ki. Daripada mundur Ki. Mapang ewato emosi ni kumulai maga-maga. Orang tua bantu jompo ya. Iya. Ya, pertama ni ko panti jompo Ada apa itu nama kamaga kilo ki makamaga kamu bayar orang di sana tanya mau bayar. Iya. Tapi kan ini orang tua kita ya, bagaimana ini dalam agama, sedangkan orang tua kita yang menyayangi kita, membesarkan kita, teme gila kita ngabani moto kita si pekanjaki ki. Tapi apa nama mungkin kalau panti jompo. Jadi ini pertanyaan saya supaya masyarakat mungkin yang kayanya jangan mengakalkan kekayaannya ya. Iya. Karena kalau duit takut alami mah dibangun moto kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Indonesia begitu Bang Ude, panti jompo ada tradisi di Jepang itu kalau orang sudah tua dibawa ke hutan lalu ditinggalkan. Ada tradisi di Jepang seperti itu. Ada tradisi Jepang begitu ya. Iya Jepang bukan Indonesia ya. Iya. Gini, saya mau gini. Itu yang disampaikan tadi Bang One, itu adalah pepatah ya. Iya patu na pala mengi ya ko mak jekoi. Betul anda kan ya kak balik itu minala. Tapi coba Bapak Ibu hadirin insya mesra. Itulah lenge aku malempui kamanya-manya tu irita. Tapi ko mak jekoi biasa ki mabo. Biasa ki mabo. Biasa ki mah. Iya, biasa ki mabo. Betuan na itu jekkoe tiga kebaraka na tapi itu lempu alhamdulillah di nama bela agak-agak makan jae pulih lempu tetapi ya ko majekko tuwe pasti macawe pulih ko neraka pun Allah taala jadi itu lalangi lo suruga malempu tapi lalangi lo neraka majekko tetapi itu majekko ya kota insyaallah kak bali itu minta runtuk hanya ulawang. Ya, artinya jangan cari pembenaran dengan perumpamaan. Jangan itu filsafat begitu. Artinya keliru kita memahami kalau hal yang seperti itu kita pakai untuk kehidupan kita untuk mencari nafkah. Ya. Kemudian yang kedua itu tadi panti jompo. Ingat Ki, insya mesra Bang One, ini tidak boleh kita lakukan selama masih ada anak. Orang itu masih di panti jompo ketika tidak ada lagi anak misalnya mengurus atau dia sebatang kara. Fungsinya panti jompo di situ. Jadi panti jompo itu hanya mengurusi orang-orang yang terlantar orang tua yang memang tidak punya keluarga seperti itu. Dan itu negara yang biayai. Fakir miskin dan terlantar kan dibiayai oleh negara. Betul. Tapi kalau Anda ada orang tua, lalu ada anak, lalu dia namelo jampang itu mata apa panti jompo, ingat itu adalah durhaka kepada orang tua. Jadi ia sangi madoraka tanya itu bawa makana abu sungo kanal orang itu matuanna tania bawang ya sangi makada igarra indo tania makada ibanta indo ipatar indo tetapi yang dimaksud di sini adalah madoraka lapong anak-anak ya kuning jampang itu matuanna. Kenapa pada saat orang tua anak sukses lalu tidak mau direpotkan dengan orang tua dimasukkan di panti jompo. Tapi coba bayangkan bagaimana orang tuamu mengurusmu di waktu kecil. Apakah ada juga penitipan bayi, lalu dia sampaikan ke sana, titip dulu bayiku, tidak mau direpotkan, kan tidak seperti itu. Iya. Tapi itulah Bang Ude, kenapa. Tapi Bang Ude, saya pernah merasakan seperti ini. Bang Ude sendiri kan tahu pasti. Kedurhakaan pada saat merawat orang tua itu pasti akan kita lakukan, karena seperti Bang Ude bilang bahwa dia akan kembali seperti anak-anak. Nah, mungkin dengan ini mungkin aja dengan menaruh di panti jompo itu kita bisa mengurangi kedurhakaan itu, atau bagaimana itu Bang Ude seharusnya? Tidak ada, bukan mengurangi kedurhakaan itu Bang Dimas, menambah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu kita merawat orang tua kan jembatan surga kita. Iya. Jembatan surga kita.
Ada seorang ulama ya, ahli sufi luar biasa. Ketika meninggal orang tuanya, menangis sejadi-jadi menangis. Sampai-sampai muridnya heran, kenapa ini guru kami menangis sampai jadi rupa. Ketika ditanya, kenapa menangis seperti ini? Kami tidak pernah Anda melihat menangis seperti itu. Apa kata Syekh ini? Sesungguhnya saya menangis bukan saya karena meninggalnya orang tua, tapi karena jembatanku putus ke surganya Allah karena meninggalnya orang tua. Berapa banyak anak-anak masih ingin merawat orang tuanya, tapi tidak ada lagi. Makanya Allah kasih orang tua yang mungkin usianya uzur, itu adalah jembatan menuju surganya Allah. Disitulah dididik anak sesungguhnya kesabarannya menghadapi orang tua. Orang tua memang rewel, tapi sabarlah. Jangan pernah sekali-kali ada prinsip untuk menitipkan orang tua ke panti jompo. Tapi meraja. Siksa Allah pedih. Ya. Neraka Allah itu luar biasa. Jangan punya prinsip. Meskipun kita punya apa-apa, jangan pernah. Tetapi sabar. Karena di balik kesabaran itu adalah ada kesuksesan yang menunggu kita. Allah tahu kok bagaimana kuatnya seorang anak menghadapi orang tua. Allah tahu bagaimana posisi anak. Tetapi Allah hanya ingin lihat anak ini sabar enggak ketika dia menghadapi orang tua seperti ini. Ketika orang tua umur 80, 90, bukan orang tua yang diuji insan mesra. Tapi yang diuji oleh Allah adalah anaknya. Sabar menghadapi orang tua apa tidak. Makanya Allah tidak pernah mengatakan balas kebaikan orang tuamu. Tidak. Tapi Allah hanya mengatakan berbaktilah dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Karena tidak ada anak yang mampu membalas kebaikan orang tuanya. Tapi kalau berbakti itu memang adalah kewajiban anak kepada orang tua. Ya, tapi Bang sedikit emosi kan kita manusia punya kayak batas emosi. Kalau misalnya menrela dan bagaimana kita mengurangi kedurhakaan ini, karena kan ini tidak bisa dihindari sebagai manusia. Iya, kan dia itu nama cek tuh aja itu. Ini memang dari ya, ini kadang emosi mita kayak pura ni watat time mopi apa kok Saya siasati begini. Saya hanya mendapat orang tua seperti itu, saya hanya saya anggap sebagai hal-hal yang lelucon, seperti mainan saja. Takaborolem masih bawah. Kadang-kadang saya cium keningnya, kadang-kadang saya cubit pipinya, begitu saja. Jadi Bang Dimas, Isa Mesra, Bang One, saya gini, saya itu kadang-kadang kewajibanku mengajar ketika itu. Tetapi baru 1 jam saya mengajar di sekolah, tiba-tiba ada telepon, Mama minta dibelikan ini. Loh sih Kak, saya tinggalkan, saya kasih juga sarana, saya tinggalkan. Kenapa? Karena disitulah saya harus memperlihatkan bahwa saya harus berbakti kepada orang tua saya. Sekarang sudah tidak ada orang tua, habis semua. Orang tua laki-laki, perempuan sudah meninggal semua. Di mana kita mau berbakti lagi? Kan tidak ada. Nanti terasa orang tua itu, nanti terasa kalau sudah tidak ada. Coba bayangkan anak yatim piatu itu. Bang Dimas masih kecil, ketika takbir hari raya dikumandangkan, orang selesai Idul Fitri, kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua anak-anak pergi cari orang tua jabat tangan. Coba lihat anak yatim piatu, tangan siapa yang mau dia raih? 3 dan 5 milon nala kasih, nah bau. Sementara dia tidak punya orang tua. Maka selama orang tua masih ada, ini masih punya kesempatan. Allah masih memelihara kamu untuk surganya. Ketika Anda memiliki orang tua yang sudah uzur, maka tidak ada yang bisa diberikan kepada orang tua kecuali pengabdian kita dan kesabaran kita. Siaga tumi itu, siaga tumi. Maka pa ijambangi di kasoro iteme di kasoro maroja tomatoai, dek nang kana matindro kasih. Sehingga perbandingannya setetes air keringatnya orang tua, tapi banyaknya air lautan, kamu tidak akan pernah mampu membalasnya. Artinya sebenarnya dalil pun alaihi Allah Ta'ala untuk berbakti. Betul. Rezeki yang besar sekali itu. Allah titip orang tua itu kepada kita. Itu luar biasa itu kebesaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka jangan sia-siakan, Oke. Iya sibakan Riku, Bang Dimas, saya ucap dulu lagi Mandriku, sabar aku di, maka memang sabar aku. Kadang-kadang saya jam 2 malam ditelepon, mako ya mai, lo sih Kak. Saya harus tempuh perjalanan itu dalam keadaan gelap itu dari Timur Rama sampai ke Tondang. Megatoni Asu, saya enggak pikir kenapa ada orang tua saya di sana. Kadang-kadang saya kasih tidur dulu. Pengalaman tidur. Juga ini Bang Ude, orang tua kemarin saya begitu. Makanya saya banyak bertanya.
Ya, saya takutnya itu kedurhakaan sebenarnya kadang jangan sekali-kali kita berpikir masuk panti jompo. Jangan. Bukan solusi itu, tapi menambah kedurhakaan kepada orang tua. Kok tega ada anaknya? Kok tega ada banyak anak yang dilahirkan? Dengan dalih apapun doanya ibu. Iya, tidak ada dalil yang membenarkan kalau orang tua dimasukkan di panti jompo sementara ada anak yang mampu merawatnya. Sesibuk apapun kamu masih punya orang tua. Ya, berbahagialah orang yang masih punya orang tua dan bisa merawatnya dengan baik. Oke. Kita kembali ke komentar Facebook. Sedikit terbawa suasana ini, Bang Dimas. Pingerang saya juga mengalami seperti itu. Orang kasih tendang kamu pi. Biasa liano. Ada pertanyaan dari Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa harta yang didapat dari cara riba pasti akan dimusnahkan karena itu janji Allah dalam Al-Quran. Bagaimana penjelasannya? Apa itu? Tunggu dulu. Harta yang didapat dari cara riba pasti akan dimusnahkan karena itu janji Allah dalam Al-Quran. Betul. Bahkan orang yang nanti dibangkitkan di atas kuburannya memaling-maling. Ya. Oh, dalam kalau memaling, pokok maga tuh memaling-maling itu. Iya. Pada kemudian karena ini memang karena dia memakan riba. Dan itu ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sampai kepada Allah, tidak ada keberkahan. Karena itu memang Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan yang namanya riba. Ini banyak sekali yang begini dan itu banyak dilakukan pebisnis kita. Ya, hati-hati. Yang Nabi itu anjurkan kalau kau pinjam barang, usahakan kembalikan dengan sedekah. Maksudnya? Bukan usahakan kembalikan dengan 2 kali lipat. Contoh begini, Bang Dimas, sama serang. Saya pinjam emberta, Bang Dimas pinjam ke emberta. Oke, kita mengatakan silakan diambil saja. Ada yang di belakang itu ambil. Jadi saya ambil 1 emberta, saya pinjam. Itu kan tidak ada isi kan? Tidak ada isi. Tapi begitu saya kembalikan, saya isi air. Maka itu namanya saya bersedekah. Itu maksudnya. Tapi kalau Bang Dimas mengatakan ketua embere belum gimana. Tapi ingat lagi aku parewa ini seri wae, maka itu riba. Oh, itu tergolong riba juga ya? Meskipun bukan keuntungan. Sederhananya saja. Iya. Bisa jadi riba. Sedangkan ember saya diisi air kalau ada perintah dari yang punya ember, maka beriba. Makanya biasa kalau saya pinjam uang, Tari itu riba itu bangun aku nindra ngagata itu makari hingarang-ngarang itu dia tetap makari agak menghirangi tapi ketika dia kembalikan lebih dari takaran yang dia minta. Apakah itu termasuk riba? Iya, termasuk riba karena kita yang minta. Tapi kalau kita tidak minta dan dia kembalikan melebihi daripada itu, maka itu namanya sedekah. Oh iya. Ya, dibedakan itu. Saya biasa kalau pinjam uang, saya selalu kasih begitu. Saya kalau biasa kalau pinjam uang, saya lebihkan. Pinjam duluan 10.000. Tidak ada ini pembeli bensin misalnya. Maka kalau saya kembalikan, saya cukup ke 15.000. Kalau orang mengatakan, kenapa begini? Riba ini bukan riba ini. Saya bersedekah. Terima kasih. Karena Nabi anjurkan. Iya. Nabi anjurkan begitu. Iya. Terima dulu. Ya. Jadi mengingat lagi orang-orang tua kita itu Bang Ude ya. Ya apa sama aku mancada ibadah jadi dia urus kemalasa. Jadi beda ya. Kadang yang meninggal sakit, kadang. Jadi kita kembali mengenai perdagangan ini Bang Ude. Iya. Perdagangan kan harusnya jujur. Ya kan jujur ya. Konsepnya memang begitu. Umat Islam, umat sahabat kita itu kadang agak berat itu kalau dia mau menjalani jujur apa ikut di bank lah di bank magan ikut jujur lah dan ada kata ralan kan di bank ini wajahnya aku nangis Bang Ude. Iya jadi dia yakin contoh nih umpama Bang Ude kan sekarang mengurus mau menjual beras murah iya 52 itu pun sampai kamu berkas nakobulo. Mudah-mudahan tidak ada orang dalam yang bisa mengurus lebih cepat. Jadi Yeko sarung 2.500 kurang nilo meli. Angka ini di banknya ulang-ulang oleh wajah dibaca pakai. Bagaimana itu Bang Udi? Karena saya salut memang dengan orang Cina ya cara bisnisnya
ya. Iya. Nah, kita beli televisi, bangunnya ini yang bagus, ini kurang bagus. Makanya penjelasannya. Iya. Nah, tapi itulah dalam bulan puasa ini mudah-mudahan umat Islam, termasuk saya, mudah-mudahan bisnis itu kita jalankan dengan jujur. Walaupun wabah kita selalu memburu tiap bulan. Maunya itu Bang, menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan, ajak namulan-lulan deh masyarakat Bang. Kalau dia basiking, alen ilenge maksudnya jangan terlalu menyusahkan gara-gara basiking. Basiking itu umpama bermasalah di keluarga, tidak namanya lo maliki duit. Bukan karena makarai yang kena bermasalah keluarga yang bangun. Bagaimana kita bisa meningkat karena sudah ada basiking. Oke. Itu juga pemerintah. Begitu ya. Berikan anjuran Bang Ude. Begitu ya ketentuannya. Bermasalah kita kasih masyarakat alemoi supaya meningkatkan jumlahnya. Apa kode nama lainnya agak boleh pakai modal lah. Oke Bang Ude. Itu saja mungkin. Waalaikumsalam. Iya. Iya, Bang Dimas, sekarang kan memang ada ya bank itu mengeluarkan namanya KUR kan? Iya. Ya, ada KUR ya. Kredit usaha rakyat. Di sini kita bisa memanfaatkan itu dari kecil. Kalau saya bisa tidak salah ada 700 kembali. triliun disiapkan pemerintah provinsi untuk KUR tahun ini. 700 triliun. Ada itu banyak itu. Ya. Dan itu tidak masuk riba yang begitu ya, karena memang ada usaha yang kita lakukan. Dan itu yang kita cicil, kita beli barang itulah yang kita cicil sesungguhnya. Jadi itu hanya membantu sebenarnya. Ya. Tidak ada masalah, silahkan dijalan dengan baik, tetapi memang harus kita di samping secara manual itu sekarang kan dipakai dengan digital atau media. Nah, silahkan promosikan melalui Facebook, Instagram, itu kan usaha semua sebenarnya. Ya. Tapi harus diingat adalah sudah usaha ya harus ada doa. Ya, jangan usaha saja baru tidak doa. Usaha itu adalah bagaimana merubah kita punya kehidupan. Doa itu untuk memperoleh keberkahan dari usaha itu. Kalau sudah ada doa, maka silahkan tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ya Allah, ini itu kesiankan usahaku. Gerakkan orang-orang untuk datang membeli kepada saya. Tapi kalau dia datang, maka kita lebih sopan lagi. Jangan apa engkau tahu itu. Contoh ya, pembelu cindolo. Engkau tahu manggali masih seka. Cepat aku mau makan cendol. Napai campur cendol atau sama karena dia panggil pembeli itu raja, maka dia pembeli cendol tidak ada raja itu makan cendol. Kok bila kau nasa kok dia raja mandi cendol. Jadi ini dibutuhkan memang ada sosialisasi, ada nilai humanis kita kan ketika berdagang. Maka yang penting memang di sini adalah senyum itu penting ya. Senyum itu penting. Karena ini bagian daripada keramahan kita kepada pembeli. Dan pembeli itu akan datang karena doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan. Faktor pelayanan juga Bang Ude ya harus diperbaiki untuk menarik. Iya. Tapi bagaimana itu Bang Ude? Artinya kan kamu bata-bataan pada mupa ya Bang Ude. Kena meloki maculi bersih. Berarti memang kita tidak yakin. Detuto yakin. Sementara ada target per bulan yang harus kita kejar. Gini. Kalaupun bersih kita lakukan, kejujuran kita lakukan, dan begitulah penghasilan kita, itulah yang terbaik yang Allah berikan. Tapi kalau Anda melakukan kecurangan dan banyak, maka itu bagian daripada istidraj. Oke, itu istidraj itu apa? Itu pancingan. Iya. Dan kalau mereka jatuh tidak akan pernah bangkit lagi. Oke, Berapa banyak orang ya, usaha satu dilakukan, usaha dua, usaha tiga, tidak mempang. Akhirnya nanti seperti ini, baru bisa. Ternyata nanti di situ rezekinya. Oke, Bang Ude, 2 menit waktu kita. Oke, baik, sama-sama. Yeah. Insya Allah sebentar malam kita akan berbicara tentang perniagaan dalam Islam menuju ke kota investasi. Tidak ada perdagangan yang paling menguntungkan dan tidak akan pernah rugi kata Allah, yakni ketika Anda bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang kedua, dalam perdagangan memang konsepnya perdagangan adalah kejujuran. Itulah yang paling utama yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadilahnya sebentar malam, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan siksa kubur baginya. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ilmunya hari ini Bang Ude, luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin.
Insya Allah Insan Mesra program ini bisa disimak kembali di channel YouTube Radio Mesra Kota Parepare, di Facebook Mesra Radio Parepare, dan di pukul 6 pagi esok di 102,8 FM. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.